Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 460 sampai 463. Cerita berlanjut di tengah malam yang sunyi. Terlihat Lo Feng mendarat dengan lembut di balkon apartemennya sendiri, menyelinapkan dirinya ke dalam bayang-bayang gelap yang menutupi langit. Di dalam dirinya, ia merasakan kekuatan baru yang mendidih. Roh kekacauan primal, sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda, kini menjadi miliknya. Saat Lo Feng berkonsentrasi, ia bisa merasakan inti jiwanya. Pusaran galaksi memutar pelan di dalam kesadarannya. Galaksi itu tampak memukau dan 8 lenggan spiral yang memutar. Sebuah pemandangan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah mencapai tingkat alam semesta. Ketika ia pertama kali mencapai tingkat alam semesta 1, hanya ada satu lubang hitam kecil yang berbentuk dalam pusaran itu. Namun sekarang setelah ia mencapai tingkat alam semesta 9, pusaran galaksi ini telah berkembang. Di tengah galaksi pusaran terdapat sebuah lubang hitam besar, dengan 8 lubang hitam kecil di lengan-lengan spiralnya. Secara bertahap menelan debu bintang di sekitarnya. Formasi 9 lubang hitam ini adalah tanda dari tingkat alam semesta 9. Namun untuk menembus ke tingkat penguasa domain diperlukan transformasi total. 9 lubang hitam harus sepenuhnya menelan galaksi, menciptakan perubahan yang revolusioner. Ini adalah tahap evolusi yang sangat sulit, sebuah langkah besar dari tingkat alam semesta menuju tingkat yang jauh lebih tinggi. Di dalam galaksi pusaran itu, roh kekacauan primal yang hijau gelap masuk dengan cepat ditelan oleh lubang hitam di tengah. Saat galaksi itu menyerap roh kekacauan, sebuah perubahan halus terjadi di dalamnya. Kabut tebal mulai menyelimuti seluruh galaksi, seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk transformasi besar. Lo Feng bisa merasakan perubahan ini dengan begitu jelas. Di dalam pikirannya, hukum asal alam semesta mulai bergolak, menyebabkan riak-riak halus yang bisa ia rasakan dengan intens. Binatang bertanduk emas yang merupakan bagian dari kesadarannya merasakan hukum asal emas lebih jelas daripada sebelumnya. Begitu pula dengan tubuh Klamosa yang merasakan hukum asal ruang angkasa dengan tajam. Namun tubuh bumi Lo Feng meskipun bisa merasakan kedua riak itu tetap buram saja, seolah-olah ada kabut tebal yang menghalanginya. Namun perubahan ini membuat Lo Feng penuh semangat. Ketiga tubuhnya, yakni binatang bertanduk emas, tubuh Klamosa, dan tubuh bumi, semua mengalami peningkatan yang signifikan. Binatang bertanduk emas dan ukiran emas yang menutupi seluruh tubuhnya semakin selaras dan hukum asal emas alam semesta. Tubuh Klamosa dan permukaan kristal yang berkilauan juga semakin terhubung dan hukum ruang angkasa. Perlu diingat bahwa inti jiwa yang dimiliki oleh Lo Feng adalah inti dari ketiga tubuh ini. Ketika inti jiwa itu berkembang, ketiga tubuhnya akan meningkat secara bersamaan. Keistimewaan inti jiwa adalah jika salah satu tubuh hancur, Lo Feng dapat membangunnya kembali. Bahkan jika ketiga tubuhnya hancur, semua inti jiwa tetap utuh. Ia bisa terus memproduksi tubuh-tubuh tersebut tanpa henti. Namun kelemahan utamanya adalah jika inti jiwa dihancurkan, ketika tubuhnya akan mati secara bersamaan, tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Sehingga kebahagiaan meliputi Lo Feng saat ia menyadari bahwa manfaat dari roh kekacauan primal yang baru saja ia dapatkan begitu besar. Sejak ia menjadi seorang siswa, kekuatan jiwanya telah berkembang, tetapi esensinya tetap stagnan. Baru setelah mencapai tingkat penguasa sektor, ia bisa mengalami evolusi yang sebenarnya. Namun dari roh kekacauan primal ini, Lo Feng dapat menahan evolusi itu dan memperkuat jiwanya secara bertahap, memberikan manfaat yang besar bagi tubuh Klamosa dan binatang bertanduk emas yang menjadi senjata dalam pertempuran. Keberhasilan ini membuat Lo Feng semakin bersemangat untuk berburu lebih banyak roh kekacauan primal. Ia segera meninggalkan kota kekacauan primal dan memasuki tanah kosong yang dipenuhi energi kekacauan. Di tempat itu segala peringkat pemindaian tidak berfungsi, membuat Lo Feng harus mengandalkan insting dan kekuatannya sendiri untuk berburu. Setelah beberapa menit menjelajahi daerah itu, Lo Feng berjongkok di rerumputan memperhatikan seekor binatang kekacauan primal yang besar dari kejauhan. Binatang itu memiliki tubuh sepanjang 30 meter dan tanduk melengkung di kepalanya, tampak waspada dan siap untuk menyerang. Namun Lo Feng dan tatapan dingin mempersiapkan serangan. Ia membentuk pisau emas dari energi rohnya dan dalam sekejap pisau itu melesat ke arah binatang itu. Hal tersebut pun menembus kepala kerasnya dan menjatuhkannya ke tanah.
Saat binatang itu meninggoy, roh kekacauan primalnya melayang keluar dan cepat diserap oleh Lo Fang. Namun tidak lama kemudian sekitar 10 binatang kekacauan primal muncul, membuat tanah bergetar dengan langkah-langkah mereka. Tetapi Lo Fang sudah melarikan diri jauh sebelum mereka bisa mendekat, menikmati perasaan nyaman saat inti jiwanya menyerap roh kekacauan yang baru saja ia dapatkan. Lo Fang menyadari bahwa berburu binatang kekacauan primal ini adalah cara yang baik untuk menguji pemahamannya tentang hukum asal dan meningkatkan kekuatannya. Meskipun binatang-binatang ini adalah makhluk tingkat alam semesta, sebagian besar dari mereka tidak lebih kuat dari tingkat alam semesta 1. Dan meskipun mereka mahir dalam beberapa hukum asal, kecerdasan mereka rendah membuat mereka mudah dijebak. Selama beberapa bulan berikutnya, Lo Fang terus berburu binatang kekacauan primal. Dalam proses ini, semakin memahami cara penggabungan bilah-bilah emas yang ia kendalikan, itu mampu meningkatkan kekuatan serangannya. Pada akhirnya, ia berhasil menggabungkan 3 bilah emas menjadi 1, menghasilkan kekuatan yang luar biasa, mampu mengalahkan binatang kekacauan primal dengan begitu mudah. Selama berburu itu, Lo Fang juga menemukan bahwa proses pembelajaran dan pengujian dirinya melawan binatang-binatang ini membantunya semakin memahami teknik-teknik tempur yang lebih kompleks, seperti darah mengambang, 1008 kata, dan bentuk pedang. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami esensi teknik itu, ia bisa mulai menggunakan dengan cukup efektif. Dengan setiap perubahan yang berhasil, Lo Fang semakin percaya diri dan kuat. Ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan semua tantangan di hadapannya, tetapi dengan sabar melatih dirinya dan memperkuat dasar-dasar yang akan membantunya di masa depan. Dan dengan setiap binatang kekacauan primal yang ia kalahkan, Lo Fang semakin mendekati tujuannya, menjadi penguasa yang tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Begitu pula di dalam alam semesta virtual, di jembatan surgawi yang tak berujung. Seorang pemuda berjubah putih yakni Bolan juga tengah menguji kemampuannya. Berbeda dengan Lo Fang yang dan sabar melatih dirinya, Bolan itu bergerak dan cepat menyelesaikan tantangan demi tantangan dan kecepatan yang luar biasa. Yaitu telah mencapai level yang jarang bisa dicapai oleh jenius lainnya, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terkuat di generasinya. Hingga pada akhirnya di kota kekacauan utama, sebuah berita mengejutkan baru saja menyebar. Bolan sebagai salah satu peserta dalam kompetisi jenis terbaru berhasil melewati level 3 dari jembatan surgawi. Pencapaian itu meskipun tidak pernah mudah dianggap luar biasa bagi seseorang yang baru saja tiba di kota itu, apalagi hanya dalam kurun waktu 8 bulan saja. Penjaga Bepin yang bertugas memantau kemajuan para peserta menatap layar di hadapannya dan ekspresi yang tidak percaya. Pasalnya hanya dalam 8 bulan, Bolan berhasil menembus level yang bahkan para jenis lainnya yang lebih senior pun masih berjuang untuk mengatasinya. Perlu diketahui kalau di dunia pelatihan, prajurit di kota kekacauan utama ada 52 sekte yang berbeda. Mayoritas dari mereka memilih untuk mengikuti jalan sekte Hook X, yang terkenal sebagai yang terkuat dan paling dihormati. Sementara itu, sekte alam semesta yang mengkhususkan diri dalam 2 hukum terbesar, ruang dan waktu, memiliki sedikit pengikut karena kesulitan luar biasa dalam menguasai kedua hukum tersebut. Namun mereka yang berhasil mempelajari sepenuhnya akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di antara para jenis yang berkumpul di kota itu, beberapa sudah mulai merasa ketinggalan. Rongjun yang telah melewati level 1 adalah salah satu dari sedikit orang yang telah berhasil mencapai prestasi ini. Sebagian besar peserta lainnya masih berjuang bahkan untuk menembus level 1. Namun Bolan dan kemampuan dan kegigihannya sudah berhasil melewati level ketiga. Ini membuat seluruh komunitas terkejut. Di tempat lain, tampak Lo Fang, seorang prajurit kuat dengan helm benteng dan kapak besar, berdiri di atas balkon pelatihannya. Dia baru saja mendengar berita tentang Bolan dan merasakan gelombang frustasi melanda dirinya. Ia masih merasa tidak percaya mengapa dirinya bahkan dia tidak bisa melewati level 1, sedangkan Bolan sudah mencapai level ketiga. Long Yun tidak sendirian dalam rasa frustasinya. Para jenis lainnya juga merasakan tekanan yang semakin besar setelah mendengar pencapaian Bolan. Di antara mereka ada Rongjun, Lo Fang, Jiang Mo, Huka, dan yang lainnya. Selain itu, mereka semua telah menjalani pelatihan keras di kota ini dan bersaing satu sama lain secara diam-diam. Ketika Bolan melewati level 1 dan 2, mereka masih bisa menerima kenyataan itu. Namun ketika Bolan berhasil melewati level ketiga hanya dalam 8 bulan, mereka semua merasa tertantang. Keberhasilan dari Bolan ini sontak membuat Lo Fang memutuskan untuk menghidupi
untuk menghadapi tantangan di jembatan surgawi. Dia seperti yang lainnya dipenuhi dengan semangat persaingan yang membara. Dia tidak yang tertinggal dari Bolan dan tekadnya untuk berhasil pun semakin kuat. Jembatan surgawi, sebuah pulau indah yang diselimuti kabut, menjadi tempat di mana para jenius berusaha untuk mengukur kemampuan mereka. Saat Lo Fang tiba di sana, dia disambut oleh penjaga Bevin. Bevin memberitahu bahwa tidak ada yang lain di sini sekarang selain Lo Fang, sehingga ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk mencoba. Lo Fang dan senyum percaya diri terbang menuju jembatan 9 alam semesta. Di belakangnya, teman-teman yang lainnya menatap dan penuh harapan dan sedikit cemas. Namun saat ini Bevin memberikan kabar mengejutkan lagi, yang mana salah satu jenius bernama Jia Lingxi baru saja melewati level 1. Seketika semua orang menjadi begitu tertegun. Pasalnya Jia Lingxi yang sebelumnya tidak masuk dalam peringkat teratas kini telah mencapai prestasi yang signifikan. Lo Fang yang baru saja siap untuk terbang tiba-tiba terhenti dan mengingat kembali pertarungan mereka sebelumnya dalam kompetisi jenius. Saat itu Jia Lingxi memiliki reputasi yang sangat tinggi dan banyak yang percaya dia mampu meraih posisi kedua. Namun dia itu dikalahkan oleh Lo Fang dan tidak berhasil masuk ke dalam 10 besar. Setelah itu Lo Fang langsung terbang menuju jembatan surgawi dengan tekad yang semakin kuat. Di tempat lain, Long Yun kembali tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Jia Lingxi, seorang anggota dari wilayah surga dan tanah, telah melewati level 1. Sementara dirinya yang berasal dari wilayah primal masih terjebak. Namun kecemasan itu tidak berlangsung lama. Long Yun menerima kabar terbaru dari Lancelot yang mengatakan kalau Lo Fang baru saja melewati level 1. Berita itu jelas menghancurkan semangatnya, karena sekarang Lo Fang yang pernah menjadi saingannya dalam kompetisi jenius telah melampaui dirinya juga. Di dalam dunia pelatihan di Gunung Yuxiang, Gu Xilao, seorang jenius lain yang pernah diprediksi akan mencapai peringkat tertinggi, merasa gelisah. Dia adalah seorang jenius yang sempurna dan ketika ia kalah dari Long Yun dalam pertarungan mereka, ia pun terpaksa memasuki wilayah surga dan tanah. Namun meskipun berada di wilayah itu, kekuatannya masih diakui. Tapi setelah mendengar bahwa Jia Lingxi dan Lo Fang telah melewati level 1, Gu Xilao merasa semakin tertekan dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Mengapa dia itu masih saja gagal? Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada esok hari. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.